Di posisi 10 ada Mopia dari serial Suzumiya Haruhi karya Studio Kyoto Animation yang dibuat tahun 2010 dengan rating 8,64 di My Anime List. Serial animenya sendiri terbilang unik karena gabungan genre komedi, misteri, supranatural, dan science fiction. Terlebih bagian Endless Egg yang sempat menyita perhatian para anime lover. Di Mopia kali ini mengisahkan tentang klub SOS yang dipimpin Haruhi berniat mengadakan pesta untuk perayaan Natal. Akan tetapi pada pagi hari tanggal 18 Desember saat Kion pergi ke sekolah terjadi sebuah keganjilan yang mengejutkan. Keberadaan Haruhi hilang dari sekolah bersama dengan Itsuki Koizumi. Tidak ada satupun dari teman-temannya yang mengingat siapa itu Haruhi Suzumiya. Yang mengerikan, Ryoko yang dulu berniat membunuh Kion mendadak muncul kembali di sekolah. Sahina dan Yuki bahkan tidak mengingat klub SOS. Saat itulah Kion sadar kalau realitas dunia sudah berubah. Dia sadar dia merindukan Haruhi dan mencoba mencari jalan keluar untuk mengembalikan realitasnya semula. Hol no Ugoku Shiro. Di posisi 9 ada movie anime lawas tahun 2004 dengan rating 8,66 di My Anime List yang merupakan garapan Studio Ghibli. Yaps, tidak mengherankan memang jika anime ini masuk ke jajaran 10 besar karena ada peran Studio Ghibli dan Hayao Miyazaki di dalamnya yang kental dengan karya-karyanya yang mengesankan. Movie ini berkisah tentang Howl, sang penyihir tampan yang tinggal di sebuah kastil unik di dekat sebuah kota kecil. Bukan hanya ketampanannya saja yang terkenal, namun juga kekuatannya yang sangat hebat. Hal itu membuat banyak wanita tergila-gila kepadanya, padahal ada rumor yang mengatakan bahwa Howl ini suka mengambil jantung para wanita. Suatu hari, Howl menyelamatkan seorang gadis polos pembuat topi bernama Sophie Hatter. Howl menyelamatkan Sophie dari para tentara-tentara hidung belang yang menggodanya. Pada kala itu, Howl juga sedang dikejar makhluk sihir utusan penyihir jahat. Singkat cerita, penyihir jahat itu tahu tentang Sophie yang langsung mengutuknya hingga menjadi seorang nenek tua. Kisah menegangkan Sophie dan Howl pun dimulai. Seisun Buta Yarowa Yumemiru Sojono Yumewo Minai. Yos, di posisi ke-8 ada salah satu movie anime baru yang masuk ke dalam 10 besar. Movie anime Seisun Buta Yarou tampaknya sudah cukup sukses memberikan kesan positif kepada para penontonnya hingga mendapatkan rating 8,67 di My Anime List. Kisahnya melanjutkan serial animenya yang masih menceritakan misteri sindrom pubertas yang dialami oleh para karakternya. Di movie ini kita akan disuguhkan dengan kisah romantis Sakuta dengan Mai yang kembali dihadapkan dengan berbagai misteri baru. Dari mulai kedatangan Shoko-san serta Shoko-chan serta jawaban atas luka misterius yang selama ini ada di dada Sakuta. BTW, khusus buat yang mudah baper silahkan siapkan tisunya. Kaguya-sama Wakokurasetai Season 2. Di posisi ke-7 kita punya Nen Kaguya Season 2 yang mendapatkan rating 8,71 di My Anime List. Di season 2 kali ini kisah perang dingin antara ketua OSIS Shirogane Miyuki dan wakilnya Shinomiya Kaguya berlanjut. Mereka berdua masih gengsi untuk menjadi yang pertama menyatakan perasaannya. Mereka terus memanfaatkan berbagai cara dan momen untuk membuat lawannya mengalah sampai menyatakan perasaannya.
Namun, kebersamaan mereka di organisasi OSIS juga akan segera berakhir karena masa jabatan Miyuki akan segera habis, yang tentunya akan ada pemilihan ketua OSIS baru di sekolahnya. Bumbu komedi yang menggelitik juga akan terus ada tentunya di tengah-tengah adu kecerdasan di antara dua murid terpintar yang penuh gengsi tersebut. Shigatsu wa Kimi no Uso. Jika ada yang masih belum menonton Shigatsu wa Kimi no Uso, sebaiknya harus berpikir ulang untuk segera melihatnya karena anime ini ada di urutan ke-6 dengan rating 6,72 di My Anime List. Serial ini menceritakan tentang Arima Kousei yang merupakan pianis muda berbakat. Sejak kecil dia begitu menyukai piano hingga bakatnya semakin terasah. Namun, sejak kematian ibunya, Arima memutuskan berhenti bermain piano hingga terkesan menjauhinya. Arima memutuskan menjalani kehidupan normalnya sebagai anak SMA. Namun, suatu ketika dia bertemu dengan seorang gadis bernama Miyazono Kaori. Gadis itu merupakan seorang pemain biola yang juga seumuran dengannya. Setelah pertemuan itu, Kaori terus bersikeras mengajak Arima untuk bermain musik lagi. Namun Arima menolaknya sampai Kaori harus melakukan berbagai cara untuk membujuknya. Akan tetapi di balik semua itu ternyata Kaori menyembunyikan kebohongan dari Arima. BTW anime ini juga mengandung bawang, Rurouni Kenshin, Meiji Kenkaku Romantan, Shiokuhen. Di posisi kelima ada anime Rurouni Kenshin yang memiliki rating 8,72 di My Anime List. Berbeda dengan urutan sebelum-sebelumnya, Rurouni Kenshin yang ini bukanlah mopie atau serial biasa, melainkan sebuah OVA yang terdiri dari 4 episode berdurasi 30 menitan. Sinopsis dari OVA yang rilis tahun 1999 ini mengisahkan tentang seorang bocah laki-laki bernama Shita yang menyaksikan pembunuhan bandit yang memperbudaknya selama ini. Bocah tersebut tak lain adalah Kenshin Himura kecil yang ditakdirkan menjadi pendekar pedang hebat jauh sebelum dirinya dikenal sebagai Hitokiri Batosai. Kisah perjalanan masa lalu yang menegangkan untuk seorang bocah yang akan dikenal sebagai salah satu pembunuh ulung dalam sejarah negaranya. Fruit Basket The Final. Posisi keempat ditempati oleh anime yang sebenarnya baru tayang Spring 2021 saat ini. Belum luntas memang, namun melihat ratingnya yang sampai 8,77 di My Anime List, rasanya tidak masalah kalau kita menyertakannya. Meskipun nantinya bisa saja ratingnya berubah setelah anime selesai. Masih menceritakan kisah Tohru Honda, seorang gadis yatim piatu yang juga tidak memiliki tempat tinggal karena dia mau merepotkan keluarganya yang lain. Dia akhirnya bertemu dengan Kyo Sohma, Shigure Sohma, dan Yuki Sohma yang iba dengan kondisinya. Pertemuan dia dengan keluarga Sohma yang ternyata telah dikutuk membuat hidupnya berubah. Seakan ketiga sekaligus yang terakhir ini semua misteri yang ada di season sebelumnya sudah mulai jelas. Nah, sudah masuk ke posisi 3 dengan rating 8,78 di My Anime List. Monogatari series merupakan serial anime yang sangat unik. Background animasi serta pembawaannya sendiri begitu nyentrik dan beda dari yang lain. Mungkin untuk yang pertama kali menonton serinya akan kaget, tapi percayalah, ceritanya itu begitu rapi dan seru. Apalagi di dalam animenya sendiri terdapat banyak neng-neng yang kawaii. Si pintar Hanekawa, si vampir penyuka donat Shinobu, si master
atletikan baru, si Loli suka menggigit Hachikuji, si pengagum rahasia Nadeko, si adik Karen dan Tsukihi, serta si tsundere Senjougahara. Masih ada juga yang lainnya. Di season ini mengisahkan tentang Hanekawa yang berpapasan dengan harimau putih misterius saat mau pergi ke sekolah. Setelah itu tiba-tiba saja rumahnya terbakar hingga tidak punya tempat tinggal lagi. Saat Hanekawa memutuskan tinggal di gedung tua, tiba-tiba saja Senjougahara datang lalu memaksanya tinggal bersama di kediamannya. Mereka berdua mencoba untuk menghubungi Araragi Koyomi, namun keberadaannya tidak diketahui. Yos sudah sampai di posisi kedua yang ditempati oleh salah satu mahakarya, Makoto Shinkai, dengan rating 8,93. Tak lain dan tak bukan adalah Kimi no Nawa. Movie anime yang rilis tahun 2016 ini memang sangat booming sejak awal. Di Jepang sendiri sampai mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi. Mengisahkan tentang Taki Tachibana yang hidup di kota Tokyo dengan Mitsuha Miyamizu yang hidup di daerah terpencil. Mereka berdua saling bertukar tubuh yang awalnya dianggap hanya mimpi belaka, namun teman-teman mereka mengatakan bahwa mereka berdua memang bersikap aneh. Setelah sadar kalau bukan mimpi, akhirnya Taki dan Mitsuha sepakat untuk membuat peraturan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan saat bertukar tubuh. Namun di balik semua itu ternyata ada alasan kuat mengapa mereka bertukar tubuh. Akhirnya sampai di posisi yang pertama, yang saat ini ditempati oleh serial anime Clannad After Story yang mendapat rating tertinggi di anime roman versi My Anime List dengan skor 8,95. Setelah Nagisa Furukawa harus mengulangi sekolahnya untuk 1 tahun lagi karena sakit yang dideritanya, Tomoya Ogazaki yang sudah lulus memutuskan untuk bekerja karena masih bingung dengan masa depannya. Setelah Nagisa lulus dari sekolah, Tomoyo berniat melamarnya. Meskipun keadaan masa depan Tomoyo saat itu masih belum jelas, namun Nagisa menerimanya. Kehidupan rumah tangga dua remaja lulusan SMA itu pun dimulai. Hal-hal menyenangkan mulai terjadi, namun rintangan demi rintangan juga mulai berdatangan hingga membuat Tomoyo hampir putus asa. Serial yang cukup berkesan dan syarat akan makna ini tidak heran jika memang menduduki posisi yang pertama. Yos, itulah 10 anime roman dengan rating tertinggi di My Anime List. Mana saja nih yang sudah kalian tonton? Nantikan genre serta rekomendasi lainnya. Oh iya, rating dan urutan animenya bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi jika ada kekurangan tolong dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, biar makin semangat update-annya. Sampai jumpa.